Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Agustin, NIM 19.600.39, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah di IAIN Parepare. Di video ini saya akan menjelaskan apa sih perkongruenan linear itu, dan saya juga akan memberikan contohnya supaya teman-teman lebih paham mengenai perkongruenan linear. Nah, jadi sebelumnya saya minta maaf jika di video ini ada kesalahan dan kekurangan. Berhubung cara saya menjelaskan di sebelah itu saya cuma menggunakan kertas dan spidol. Sebenarnya saya ingin menggunakan PowerPoint, tapi rasanya kurang ngeh gitu, saya kurang puas menjelaskan jika menggunakan PowerPoint, jadi saya langsung menerangkannya menggunakan kertas dan pulpen. Oke, langsung saja mari kita bahas. Ini dia videonya. Oke, jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa sih perkongruenan linear itu. Nah, jadi di sini saya menjelaskan dulu arti perkongruenan, yaitu kalimat terbuka yang menggunakan relasi kekongruenan, maka itu disebut dengan perkongruenan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Nah, contohnya di sini 4x kongruen 8 modulo 8 atau mod 8. Nah, ini itu bisa disebut dengan perkongruenan linear. Mengapa ini disebut dengan perkongruenan linear? Karena di sini itu linear ya. Ini 4x ini linear guys, dimana di sini adalah konstanta dan ini adalah variabelnya. Nah, semisalnya di sini 4x ada pangkat 2, maka ini tidak bisa disebut dengan perkongruenan linear ya, karena linear itu tidak mempunyai pangkat, dimana linear itu hanya mempunyai konstanta dan juga variabel. Oke, contoh selanjutnya yaitu 2x kongruen 4 modulo 6. Nah, ini juga termasuk perkongruenan linear. Mengapa? Karena di sini juga ada linear 2x, dan di mana 2x ini juga ada konstanta dan juga variabel. Nah, jika suatu perkongruenan peubahnya berpangkat paling tinggi 1, maka itu bisa kita sebut dengan perkongruenan linear. Nah, di sini saya juga akan menuliskan bentuk umum perkongruenan linear, yaitu AX kongruen B modulo M. Nah, di sini ada syarat dengan A tidak kongruen 0 modulo M. Nah, modulo M ya guys. Nah, jadi ini adalah bentuk umum dari perkongruenan linear. Nah, oke, jadi saya pikir teman-teman sudah memahami apa arti atau penjelasan dari perkongruenan linear. Nah, jadi kuncinya itu di sini itu hanya linear ya, maksudnya hanya terdiri dari konstanta dan juga variabel. Oke, di sini saya akan memberikan contoh dulu. Misalnya saya mengambil 3x kongruen 4 modulo 5. Nah, di sini apabila x saya ganti dengan 3, ini saya ganti dengan 3, maka 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kemudian 9 saya kurang dengan 4. 9 kurang 4 sama dengan 5. Nah, di mana 5 ini habis dibagi dengan 5. Nah, maka pernyataan atau kekongruenan linear ini dikatakan benar. Oke, begitu pula dengan x-nya, jika kita ganti dengan x ini bisa juga kita ganti dengan minus 7, minus 2, 8, 13. Nah, jika kita mengganti x dengan minus 7, minus 2, 8, dan 13, maka kekongruenan ini juga akan dinyatakan benar. Nah, ketika teman-teman tidak percaya, mari kita uji.
Nah, oke, kita ganti X-nya menjadi minus 7 ya. Jadi 3 kali minus 7 sama dengan minus 21. Nah, minus 21 kita kurang dengan 4 yaitu minus 25. Nah, minus 25 juga habis dibagi 5. Nah, jadi pernyataan atau kekongruenan linear ini dinyatakan benar. Kemudian begitupun seterusnya dengan minus 2, 8, dan 13. Kita kali dengan 3, kemudian kita kurang dengan 4, apakah dia habis dibagi 5 atau tidak. Jika dia habis dibagi 5, maka pernyataan atau kekongruenan linear ini dinyatakan benar. Nah, ketika teman-teman sudah menguji semua ini dan kongruennya itu benar, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa 3x kongruen 4 modulo 5 itu terdiri dari minus 7, minus 2, 8, dan 13. Nah, di buku juga ada penjelasannya panjang, tapi di sini saya akan menjelaskan apa sih maksud dari di buku yang dikirim oleh Ibu. Nah, jadi di sini untuk menentukan perkongruenan linearnya atau kongruennya, di sini kita mengambil angka yang paling kecil di antara ini. Nah, kalau teman-teman melihat angka yang paling kecil itu adalah minus 7. Namun di sini jawaban dari kongruen itu tidak boleh ada yang minus, atau kita tidak boleh mengambil yang minus. Kita harus mengambil bagian yang terkecil dengan syarat dia harus positif. Nah, jadi ini adalah syarat dari kongruen. Nah, jadi di sini yang paling terkecil dan positif adalah minus 8. Jadi itulah cara untuk menentukan kongruen linear. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh 7.18 ya guys. Nah, di situ mengatakan nilai-nilai X yang memenuhi perkongruenan 2X kongruen 6 modulo 5. Nah, di sini nilai-nilai yang memenuhi yaitu langsung saja ya saya tulis karena di contoh juga sudah langsung menyatakan jawabannya yang memenuhi perkongruenan. Nah, jadi yang memenuhi perkongruenan ini adalah minus 12, minus 7, minus 2, 3, 8, dan 13. Nah, sementara jawaban ini kan banyak. Nah, di sini jawaban kita hanya membutuhkan satu saja. Nah, di sini kuncinya saya sudah tadi memberikan kuncinya yaitu terkecil dan positif. Namun ketika kita ingin menentukan terkecil dan positif dulu, kita harus menguji apakah angka-angka di sini semua benar. Apakah di sini semua menyatakan bahwa kalimat ini adalah perkongruenan linear. Nah, untuk mengujinya sudah saya jelaskan tadi, jadi saya akan menjelaskan kembali supaya teman-teman lebih paham. Nah, jadi di sini X ini kita ganti dengan minus 12, kita ganti dengan minus 7, minus 2, 3, 8, dan 13. Kemudian kita kurang dengan 6. Nah, kemudian ketika kita mendapat hasilnya, kita bagi dengan 5, apakah habis dibagi 5 atau tidak. Jika dia habis dibagi 5, maka dia benar bahwa pernyataan itu perkongruenan linear. Oke, langsung saja kita coba dulu yang minus 12 ya. Nah, di sini kita ganti X-nya. Untuk X sama dengan minus 12, maka 2 dikali minus 12 sama dengan minus 24. Kemudian minus 24 kita kurang dengan 6 sama dengan minus 30. Nah, apakah minus 30 habis dibagi 5? Iya, jadi pernyataan ini benar. Jadi minus 12 sudah benar ya. Kemudian kita coba lagi minus 7. Di sini untuk X sama dengan minus 7, jadi 2 kali minus 7 sama dengan minus 14. Minus 14 kita kurang dengan 6 yaitu minus 20. Apakah minus 20 habis dibagi 5? Ya, benar. Nah, jadi begitu seterusnya teman-teman menguji minus 2, 3, 8, dan 13. Nah, kebetulan pernyataan ini sudah saya coba semua dan semuanya itu benar habis dibagi 5.
Nah, jadi untuk menentukan kongruen linearnya, kita tinggal melihat angka yang terkecil dan positif. Jadi angka yang terkecil di sini yang positif adalah 3. Jadi pada contoh 718 ini mempunyai tepat satu penyelesaian, yaitu 3. Oke, jadi semoga teman-teman paham arti dari perkongruenan linear. Nah, itulah tadi penjelasan tentang perkongruenan linear beserta contoh-contohnya. Semoga dengan teman-teman menonton video ini, semoga teman-teman lebih paham apa sih perkongruenan linear itu dan juga contohnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.